Pemirsa, Desa Adat Tanjung Benoa, Kabupaten Badung, Bali merupakan daerah utama pariwisata yang terkenal melalui water sportnya. Beragam permainan di pinggir pantai akan ditawarkan kepada tiap pengunjung yang datang. Tidak saja turis domestik tetapi juga turis asing. Sehingga penghidupan masyarakat di Desa Adat Tanjung Benoa ini tidak lepas dari sektor pariwisata. Bermula dari berbagai wahana permainan di pinggir pantai, akhirnya membuat sektor-sektor penunjang lainnya pun berkembang. Di antaranya adalah sarana akomodasi dan UMKM. Kemampuan desa baik desa dinas maupun desa adat di Tanjung Benoa ini membuat sebagian besar masyarakatnya bekerja di sektor pariwisata. Pemirsa, berkembangnya Desa Adat Tanjung Benoa Badung sebagai daerah tujuan utama wisata bahari di Bali ini tidak lepas pula dari kepemimpinan di desa adat ini. Salah satunya adalah Bendesa Adat Tanjung Benoa, Made Wijaya bersama jajarannya yang mampu memetakan dan mengelola berbagai potensi di wewidangan desa adat. Hal-hal yang menjadi potensi ekonomi kemudian dikembangkan, baik dikelola sendiri maupun dikerjasamakan dengan pihak lain. Muaranya adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Adat Tanjung Benoa. Om Swastiastu. Ya, terima kasih dapat saya jelaskan. Semenjak saya dipercaya oleh masyarakat untuk melangsungkan kegiatan-kegiatan di desa adat, baik itu program kerja jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, yang tersurat di dalam konsep Tritekerana, yaitu di Periangan Pelemahan Lan Pawongan. Visi misi saya pada saat itu tertuang di dalam laporan kepada seluruh tokoh Desa Adat Tanjung Benoa bahwa apa yang kita konsep, sudah tentu sedikit tidaknya ada pendekatan-pendekatan yang akan kita lalui, baik itu program-program kerja kita. Nah, apa yang disebut di Bali ini Asung Waranugraha, berkat ide Tuhan Yang Maha Esa. Jadi saya bersama dengan prajuru yang terdiri dari perwakilan-perwakilan Empat Banjar itu merencanakan program jangka pendeknya dulu. Salah satu adalah program kita bagaimana melanturkan program-program periangan yang sudah diwariskan, bagaimana masyarakat itu bisa diringankan bebannya dalam iuran upacara. Jadi yang pertama di periangan itu ada titipan dari tetua saya supaya Jero Bendesa, Pak Bendesa, jangan sampai mengurangi rasa hormat kita terhadap yadnya yang diaturkan ke ide Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa yang ada di wewidangan desa adat, yang sudah tentu ada pura-pura yang sudah diwariskan untuk dijaga oleh kita semua di umat Hindu di wewidangan desa adat Tanjung Benoa. Nah, setelah itu kita sudah tentu melidik, selain periangan, kita melidik ada potensi-potensi desa adat yang dari sektor ekonomi harus digiatkan. Nah, saya kebetulan backgroundnya adalah orang ekonomi di manajemen. Jadi saya satukan persepsi dengan prajuru yang ada di prajuru desa adat, disetujui kita di dalam paruman prajuru, serta kita teruskan kepada paruman agung. Kita mohonkan untuk meningkatkan potensi di pelemahan desa adat. Desa adat ini punya konsep Tritekerana, apa yang saya sampaikan di Periangan, Pelemahan, dan Pawongan. Jadi salah satunya potensi-potensi desa adat, labu-labu desa yang ada di Desa Adat Tanjung Benoa ini, kita bikin konsepnya tidak lagi dikerjasamakan, tidak lagi dengan sistem metode kerjasama yang mengontrak lahan labu desa. Jadi kita akan mengelola sendiri bersama putra-putra lokal kita yang backgroundnya adalah background pengusaha. Nah, dari sana kita memberanikan diri mencoba sistem kerjasama itu. Dirubah Dumun
di saat saya sebelum menjabat selaku bendesa adat ini dikontrak dengan jangka waktu 10 tahun maksimal 30 tahun. Nah, karena saya dengan prajuru sudah sepakat, kita rubah konsepnya, kita pakai sistem kerjasama 30-70%. Nah, dari perjalanan 1 tahun, konsep ini kita sudah bisa melihat bahwa ada geliat hasil yang didapat dari konsep program ini. Nah, dari program ini singkat cerita, bisa kita rasakan bahwa dari sistem kontrak hasilnya minim yang dibayar setiap 10 tahun. Nah, akhirnya dengan sistem kerjasama dalam 1 tahun kita melampaui 3 kali lipat dibandingkan dengan sistem kontrak yang sebelumnya. Jadi kita sampaikan dengan biodata kepada warga di saat Paruman Agung Desa Adat. Di situ kita sampaikan bahwa permasalahan kontrak tanah yang ada di wilayah Desa Adat Tanjung Benoa, kita sepakati lanjut dengan sistem kerjasama 30-70%. 30%-nya Desa Adat, 70%-nya pengusaha kita yang berada di wilayah Desa Adat Tanjung Benoa. Jadi kita tidak menutup kemungkinan para pengusaha-pengusaha yang dulu melakoni sistem bisnis pariwisata ini, kita berikan dia seluruh bangunan yang ada, kita renovasi. Nah, kita jaga bersama, pengeluaran kita biayai bersama, dan syukur bahwa apa yang kita konsep ini bisa memberikan kontribusi yang luar biasa kepada masyarakat adat. Sebagaimana layaknya desa adat di Bali, di Tanjung Benoa Badung ini, manajemen desa adat diprioritaskan pada implementasi Trihita Karana, yakni bidang Paryangan, Pawongan, dan Palemahan. Di bidang Paryangan, sejak kepemimpinan Made Wijaya, berbagai bangunan suci baik yang di empon desa adat maupun krama ditingkatkan sarana dan prasarananya. Demikian pula untuk tiap piodalan, hampir tiap banjar dan merajan atau dadia krama saat ini telah mendapatkan bantuan dari desa adat. Demikian pula untuk tiap upacara piodalan di desa adat, krama adat Tanjung Benoa kini telah bebas untuk tidak membayar urunan. Jangan hidup di Bali, bumi lemu, dija aliang saya hanya kene, yang terus mebat, cek mokor di pisaga. Melangi ngadu gampangnya Jan. Ya pasti jalan Badi, tinggal aduk, jalan. Melanti ngomong, ini tahun politik, ini dari provokator, jago gumi Bali ini ragu menyamu jakonya. Aman lawar tuh, jak lebihan tabil, pedas ya, lebihan wiyah, pakoh ya, aman lebihan sere, jak pengit ya. Intinya nak ngelawar tuh menyatukan rasa, Kang Jan. Betul itu, apalagi misi lemo, makin jalan. Nah, patuh sekali di politik sekarang, ada kene, ada keto. Yang penting kita cerdas memilih. Nah, untuk itu masyarakat, mari kita cerdas memilih untuk pemilu yang bersih dan bermartabat. Laga para petinju terbaik dunia disaksikan jutaan pasang mata. Menyajikan kelas pertandingan yang berbeda. Saksikan Best World Boxing hanya di TV One.
Pemirsa, selain bidang paryangan, bidang pawongan dan palemahan juga menjadi prioritas dari Prajuru Desa Adat Tanjung Benoa. Adanya sumber potensi ekonomi dari sektor wisata bahari membuat desa adat setempat mampu memberikan asas manfaat bagi warganya. Di antaranya memaksimalkan peran LPD atau Lembaga Perkreditan Desa Adat dan juga BUPDA atau Baga Utsaha Praduen Desa Adat. Sumber-sumber ekonomi desa adat ini telah berhasil melaksanakan perannya, bahkan BUPDA Tanjung Benoa menjadi salah satu BUPDA percontohan di Provinsi Bali karena dinilai telah menerapkan manajemen modern dan bisa memberikan asas manfaat bagi warga. Om Swastiastu, saya Niwayan Sukadi, Ketua BUPDA Desa Adat Tanjung Benoa. Kalau menurut saya, penilaian masyarakat terhadap program Desa Adat Tanjung Benoa itu sudah sangat luar biasa. Karena semenjak pemerintahannya Jero Bendese Pak Madi Wijaya, program niki baru untuk pertama kalinya dirasakan oleh masyarakat. Kalau sebelumnya kami belum pernah menerima berupa daging ayam atau daging babi atau uang kehadiran, itu belum pernah sama sekali. Nah, kalau ini yang rasa masyarakat sangat berterima kasih dengan program dari Jero Bendese ini, dari program Desa Adat. Program Desa Adat yang sangat bermanfaat itu, kalau galungan itu kan dikasih daging ayam dari LPD, dananya itu sebanyak 2 ekor. Jadi dalam setahun bisa 2 kali itu ngasih. Nah, itu memang bermanfaat jadinya untuk hari raya. Kalau daging ayamnya kan bisa kita masak di rumah, jadi masyarakat tidak lagi membeli daging untuk keperluan hari raya. Dan uang bumbu juga dapat itu. Uang bumbu selain daging ayam dapat uang bumbu 100.000. Jadi itu sudah tentu sangat bermanfaat untuk masyarakat Desa Adat Tanjung Benoa. Dan kalau menjelang galungan dari BUPDA itu membagikan 2 kg daging babi untuk masyarakat. Nah, itu juga dari masyarakat itu sudah sangat luar biasa senangnya, karena mereka tidak memikirkan untuk beli daging lagi untuk persiapan hari raya. Jadi yang yakin semua masyarakat benar-benar merasakan manfaat dari program Desa Adat Tanjung Benoa. Kalau program yang sudah jalan tidak ada lagi yang perlu diperbaiki, tapi kalau ditingkatkan ya, kalau bisa ya mudah-mudahan juga pendapatan Desa Adat dari LPD dan dari BUPDA yang sama-sama Padruan Desa Adat itu semakin tahun pendapatannya semakin meningkat. Jadi kalau pendapatan Desa Adat meningkat, perlu memang ditingkatkan, misalkan pemberian beras kepada masyarakat yang bisa diberikan pada saat mengadakan piodalan di Banjar-Banjar, ke-4 Banjar yang rencananya odalan itu akan diadakan setahun sekali, yang saat ini kan masih per 6 bulan. Jadi setahun sekali serempak ke-4 Banjar ini melakukan piodalan. Nah, pada saat itu Krame diberikan 10 kg beras. Itu kalau menurut yang itu yang ditingkatkan, tapi ini juga untuk program Desa Adat perlu peningkatan, tapi tidak harus terlalu banyak peningkatannya, artinya sekalian gitu. Bisa sedikit demi sedikit dari tahun ke tahun ditingkatkan terus ininya, sehingga masyarakat menjadi benar-benar merasakan manfaat dari
program desa adat. Dari tiang penilaian tiang terhadap program desa adat sendiri juga luar biasa. Menikah dari tiang suksema yang aturkan para santi om santi om. Pemirsa, kemampuan mengelola potensi dan sumber ekonomi saat ini benar-benar dirasakan manfaat dan keuntungannya oleh Krame Desa Adat Tanjung Benoa. Dalam beberapa tahun terakhir, warga tidak lagi diberatkan dalam hal urusan pahriangan maupun pawongan. Mereka tidak lagi harus diberatkan dengan membayar iuran saat piodalan. Demikian pula saat perayaan Galungan atau Nyepi, Prajuru Desa Adat Tanjung Benoa akan memberikan labde atau keuntungan pengelolaan potensi desa kepada Krame. Hal ini menjadi prinsip bagi Prajuru Desa Adat Tanjung Benoa bahwa semua hasil pengelolaan sumber daya alam dari wisata bahari ini mesti dikembalikan sebesar-besarnya kepada masyarakat sehingga mereka akan merasakan manfaat atas berkembangnya desa mereka sebagai desa bahari. Ayo balas, terus jangan kecil kendor. Nak ngudiang tuh, yuk tajan, balas. Apa kal balas? Ayo Bu, balik sinetron. Namanya gantian seru nih Bu. Tuh madan tayangan tidak mendidik karena mengandung unsur kekerasan. Apa buin pebalik aja anak-anak di bawah umur. Mereka gampang meniru tayangan ani cara keto dadi laporan ke KPID Bali. Adi gawasan Pak. Saja gitu. Benar, KPID selalu mengingatkan TV dan radio untuk membuat siaran yang sifatnya mendidik dan berpedoman pada P3SPS agar menuju penyiaran Bali yang sehat, sehingga masyarakat menjadi cerdas dan bermartabat. Mengupas isu-isu nomor 1. Tragedi meninggalnya ratusan tugas KPPS. Konfirmasi sumber-sumber utama. 22 Mei 2019 ini berbeda dengan hari pertama kan? Memberikan yang tersembunyi. Kita nih responsif ketika diserang. Kontroversi. Atau skill malam Konspirasi. bertahan menguasai dunia. Bukan cerita, tapi fakta. Meski asas manfaat telah dirasakan oleh Krame Desa Adat Tanjung Benoa, namun Prajuru Desa Adat akan terus melakukan inovasi dalam pemberdayaan desa adat. Dengan berkolaborasi yang baik antar desa adat, desa dinas, serta pemerintah, diharapkan wisata bahari yang menjadi ikon Desa Tanjung Benoa akan terus menjadi tujuan utama pengunjung. Dengan demikian, sektor perekonomian masyarakat tetap meningkat sehingga misi utama untuk kesejahteraan masyarakat akan benar-benar bisa terwujud. Wisata kita, kawasan Tanjung Benoa adalah kawasan wisata bahari yang 33 pengusaha yang ada di 23 pengusaha yang ada di Tanjung Benoa ini, salah satunya 12 tanah desa adat yang dikelola oleh para pengusaha. Dari 12 tanah desa adat itu sudah 9 tanah desa adat sudah kita kelola dengan sistem 70-30%. Nah, tinggal sekarang ini tahun 2024, tahun 2025 selesai kontrak selama 30 tahun itu yang berjalan setiap 10 tahun, tuntas sudah bahwa ada
12 tanah desa adat yang kita akan kelola dengan sistem kerjasama. Nah, karena kita mencoba dengan sistem ini, ternyata hasil yang didapat, kita meminta persetujuan masyarakat. Sudah tentu ada hal yang kita berikan surprise kepada masyarakat. Kita sampaikan, nah setelah ada biodata yang kita sudah dapat, nah kita sudah tentu di dalam meluncing program ini menyatakan kalau Tuhan memberikan berkat kepada kita, hasil yang kita dapat, kita akan kembalikan kepada masyarakat. Nah, buktinya bahwa dari hasil ini, dalam 6 bulan perayaan Hari Raya Galungan, kita sudah bisa bantukan masyarakat. Dalam 1 tahun, kita merayakan Hari Raya Nyepi. Setiap upacara-upacara yang dikeluarkan dulu oleh para leluhur kita dengan biaya sendiri, kita sudah bisa tutupi dari anggaran potensi yang kita gali. Jadi masyarakat tidak lagi mengeluarkan biaya untuk biaya-biaya feodalan di pura-pura yang ada di wewidangan desa adat. Itu semua sudah diakomodir dari biaya kas desa adat, dari pendapatan desa adat, dari potensi yang ada. Termasuk kehadiran pun kita dalam Parum Agung, kehadiran itu kita sudah sisihkan untuk biasa di dalam menyikapi, mengesahkan sebuah rancangan kerja itu baik jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, itu harus mendapat persetujuan masyarakat. Sudah kita bisa lakukan setiap 6 bulan. LPD juga kita genjot. LPD kita adalah bagian dari laba desa adat yang sudah bisa memberikan kontribusi setiap 6 bulan sekali. Pada saat masyarakat Parum Banjar, nah itu semua warga 800 kakak ini kita bagi daging ayam 2 ekor per kakak. Di samping itu setiap hari raya Nyepi, Bubda desa adat itu wajib dari anggaran yang diposting, ada dana sosial yang harus dilakukan di saat ada kematian, diberikan bantuan-bantuan kepada saudara kita yang berpulang. Dan di saat ini juga sudah 3 tahun ke depan, pembagian daging yang diberikan oleh Bubda kita sudah bisa realisasikan seberat 2 kg per perayaan kita di Hari Raya Nyepi. Nah, di saat sekarang ini yang kita lagi komitmen kemarin adalah biaya upacara kematian. Jika masyarakat kita ada meninggal, itu kita sudah tanggung biayanya semua sebesar 15 juta dalam bentuk benda, dalam bentuk barang yang diberikan kepada keluarga yang berhak untuk mendapatkannya. Jadi pada saat meninggal masyarakat sudah tidak pusing bagaimana dia memikirkan di mana dapat anggaran kalau mereka tidak mampu. Jadi disinilah masyarakat harus menyadari dan bisa hadir, prajuru desa adat bisa hadir di dalam keterpurukan masyarakat pada saat ini.